saudara, selamat sore serta selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menaikkan ibadah kita sore hari ini. Kita mengangkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Bapak Paulus Hermawan maju ke depan. Kita sama-sama berdoa sore hari ini. Senantiasa menyampaikan perjalanan hidup kami, yang selalu menjaga, melindungi, mengasihi, bahkan kalau kami ada kembali sebagaimana kami ada, karena Engkau yang memberkati kami Tuhan, sebagai anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Itu semua kami bersyukur Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Kami mempergunakan untuk memuji dan mempermuliakan Engkau. Kami datang beribadah kepada Engkau untuk mengagungkan Engkau. Kami datang untuk menyembah Engkau yang maha tinggi. Itu sebabnya Tuhan dengan penuh perlindungan kami undang hadirat Allah hadir di tempat ini. Roh Kudus mengurapi setiap kami yang ada Tuhan, supaya kami dapat mempersembahkan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Terima kasih Bapak surga, para hamba-hamba Tuhan yang untuk ke sore hari ini kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat, kuasa dan urapan Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi berkat bagi pribadinya, teristimewa menjadi berkat bagi Engkau Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, supaya kami boleh melihat dan merasakan senantiasa ada Roh Kudus ada senantiasa melingkupi ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa asing yang mengganggu jalan ibadah kami mentolak dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus saja Tuhan yang senantiasa menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Bapa. Basuh sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menaikkan ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita tetap bangkit berdiri. Kita langsung saja angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang. Bye.
Silakan duduk saudara. Sore hari ini saya langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada saudara yang hadir. Mungkin saudara ingin bersaksi atau ingin menaikkan pujian buat Tuhan. Saya persilakan saudara untuk maju ke depan sambil menunggu kita mengangkat lagi satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Sekalipun sobat kita yang ada di dunia sanggup dan tega meninggalkan kita, tapi ada satu sobat yang setia, namanya Yesus. Dia tidak akan pernah tinggalkan saya dan juga saudara. Amin saudara. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita sebentar akan menerima kebenaran firman Allah. Kita mau angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah. Beriku
Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyala-nyala dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan sukacita Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami Tuhan tidak berdaya Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak ada semangatan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tapi karena Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kami sukacita yang luar biasa Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu melindungi kami, karena Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan Tuhan kemampuan yang luar biasa, sehingga Tuhan kami boleh bersukacita memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan tetap ada tinggal dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu tetap menyala Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kami Tuhan sukacita selalu Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap diam Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami Tuhan merenungkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami Tuhan mengetahui kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan kami memuji Tuhan dengan mulut kami, dengan tepuk tangan kami Tuhan yang penuh Tuhan bersyukur pada siang hari ini, sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan kepada surga. Sebab Tuhan hanya itulah yang dapat kami persembahkan yang layak Tuhan, yaitu Tuhan persembahan tubuh kami dan jiwa kami Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan kepada Tuhan. Karena hidup kami tahu Tuhan adalah berkat daripada Tuhan. Karena hidup kami Tuhan, kami tahu untuk Tuhan, sehingga Tuhan hidup kami Tuhan dan persembahkan. Biarlah Tuhan layakkan kami Tuhan, ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Biarlah pujian kami naikkan itu kepada surga. Lebih dari itu Tuhan, setelah Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan buat kami Tuhan. Apapun Tuhan rencana Tuhan dalam hidup kami Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami akan tambah semangat, kami akan semakin kuat. Yang sakit dihiburkan Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Karena kemanapun kami berjalan, apabila firman-Mu ada dalam hati kami Tuhan, kami akan hidup bergembira Tuhan, kami akan hidup semangat Tuhan. Karena firman-Mu memberikan jaminan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami serahkan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang diucapkan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Berkati telinga pendengaran kami Tuhan, berkati hati kami semua, terus kuduskan kami Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa Tuhan yang mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami Tuhan, yang mengganggu jalannya firman-Mu Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami cengking dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala penguasa-penguasa pengganggu Tuhan keluar dari tempat ini, biar kami Tuhan rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan Tuhan firman kami dengan persembahan Tuhan, berkati tangan-tangan kami yang telur Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang kami berikan dengan hati yang tulus, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami mendengarkan firman-Mu, memberikan persembahan, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum tangan-tangan saudara terulur memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan mungkin ada yang tahu saudara memberikan persepuluhan, kembali saya bacakan dalam Roma 10 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bisa bilang amin? Selamat memberi, selamat mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita akan memberikan persembahan 2 kali. Nanti saya minta Saudari Mary dan Saudari Teresia Sijabat yang akan membawakan persembahan 1 dan 2. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang
Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk sore ini. Seberapa kami ada jemaat GP dan 12 Singanlawa, hati kami limpah dengan syukur karena sampai hari ini selama-lamanya kami akan terus merasakan kebaikan, campur tangan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bapak, dalam surga kami yang hadir sore hari ini, tangan-tangan kami sudah terulur memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan ada di antara kami yang mengembalikan persepuluhan. Bapak, dalam surga, curahkanlah berkat-Mu sehingga bisnis kami semakin diberkati, usaha kami semakin diberkati, mata pencaharian dan pekerjaan kami semakin diberkati. Bahkan apapun yang dilakukan oleh setiap tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintahkanlah berkat-Mu untuk memenuhi setiap wadah, setiap tempat, setiap lumbung yang kami persiapkan untuk menampung semua berkat-Mu, bukan hanya berkecukupan tapi juga sampai berkelimpahan. Bapak, dalam surga sore hari ini, aku berdoa secara khusus buat seluruh sidang jemaat GP dan 12 Singanlawa, mulai dari anak-anak yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, baik kami yang ada di dalam negeri maupun anak-anak dan atau keluarga kami yang ada di luar negeri. Naungi kami di bawah kepak sayap-Mu yang kuat, supaya kami terhindar dari setiap malapetaka mara bahaya, supaya kami terluput dari wabah dan COVID dan pandemi dari COVID-19 ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kami hidup dalam perlindungan-Mu, dan kami hidup juga dalam penyertaan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Roh Kudus, terimalah persembahan kami, persepuluhan kami, dan sore hari kami siap terima firman-Mu dengan mengucapkan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Iya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, lagu tadi ya sebelum firman Tuhan itu adalah perkataan dari seorang raja yang bernama Daud ketika dia menyadari bahwa hidupnya atau kesalahan dalam hidupnya, ya, Daud dia tidak minta yang lain, tetapi Daud hanya minta kepada Tuhan, jangan ambil Roh-Mu yang kudus. Ya, Pak Syobing tadi berdoa, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melangkah. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mampu untuk berjalan sendirian. Amin. Ya, makanya sesibuk apapun saudara, seberat apapun masalah yang sedang saudara dan saya hadapi, yakinlah bahwa Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Mazmur 37 ayatnya yang kelima, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Saudara temukan ayat ini dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kitab Mazmur 37 ayatnya yang kelima, yang sudah temukan ayat ini katakan amin. Saya tunggu saudara sampai saudara menemukan semua. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Kita baca ayat ini, setelah itu yang ketiga. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bisa bilang amin? Terima kasih, silakan duduk. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Seberapa banyak saudara dan saya yang hadir sore hari ini, saudara menantikan tindakan Tuhan? Bisa katakan, saudara sedang menantikan tindakan Tuhan terjadi dalam hidup saudara? Saudara lakukan ini. Serahkan hidup saudara, lalu percaya kepada Tuhan. Ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, artinya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu, artinya seluruh hidup kita serahkan semuanya untuk Tuhan. Ya. Satu kali ada seorang pemuda, saya pernah sering kali sharingkan ilustrasi ini. Satu kali ada seorang pemuda, dia bangun rumah 2 tingkat. Dia bangun rumah 2 tingkat, 5 kamar di lantai bawah dan 5 kamar di lantai atas. Ketika dia bangun rumah itu, dia bikin 10 kamarnya lengkap dengan aksesoris di dalamnya. Lalu dia undang Yesus hadir di salah satu kamar itu. Dia bilang, Tuhan, saya sudah siapkan 1 kamar buat Tuhan, yaitu di kamar nomor 10. Saya kasih fasilitas yang terbaik di kamar ini. Dan kamar itu berbeda dengan 9 kamar yang lain. Pokoknya yang terbaik saya kasih di kamar itu. Yesus hadir, Yesus tinggal di kamar nomor 10.
Ketika hari sudah mulai gelap dan sudah menginjak malam, tiba-tiba pintu rumah anak muda ini diketok. Anak muda ini dia keluar, dia buka pintu. Saudara tahu yang ketika dia buka pintu dia kaget karena setan yang masuk, yang bertamu di rumah pemuda ini. Pemuda ini dia tanya, ngapain kamu di sini? Lalu iblis itu dia bilang, hai anak muda, saya harus tinggal di rumah. Anak muda ini bilang, nggak bisa. Di rumah saya ada Yesus. Di rumah saya sudah tinggal juru selamat saya. Tetapi iblis ini enggak, saya harus rebut, saya harus miliki rumah ini. Lalu berperanglah anak muda ini dengan si iblis ini. Menang anak muda ini, tapi penuh dengan luka. Besok paginya dia komplain sama Yesus, dia bilang, Yesus, bukankah dari 10 kamar ini saya sudah siapkan 1 kamar untukku? Tapi kenapa ketika iblis datang engkau tidak turun? Kenapa ketika iblis datang engkau tidak membela aku? Lalu Yesus bilang, anak muda, seluruh kamar ini adalah milikmu dan kamu hanya kasih 1 kamar buat saya. Jadi tanggung jawab saya adalah 1 kamar ini, yaitu kamar nomor 10. Lalu anak muda ini bilang, oke Tuhan, kalau begitu kamar nomor 6, 7, 8, 9, 10 atau semua kamar di lantai 2 saya kasih buat engkau. Yesus bilang, oke. Jadi kamar di lantai 2 itu menjadi milik Yesus dan Yesus tinggal di kamar lantai 2. Seperti malam yang kemarin, iblis datang untuk menyerang anak muda ini untuk menguasai seluruh rumah itu. Anak muda berantem lagi sama si iblis dan dia menang, tapi penuh dengan luka-luka. Besok paginya dia bangun lalu dia ngomong lagi sama Yesus. Dia bilang, Yesus, bukankah seluruh kamar di lantai 2 saya sudah serahkan buat engkau? Tapi kenapa ketika iblis datang engkau tidak turun tangan? Kenapa ketika iblis datang engkau tidak bantu saya? Yesus bilang, anak muda, 10 kamar dari lantai 1 sampai lantai 2 semuanya kamu miliki. Tapi kamu hanya memberikan kamar di lantai 2, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Akhirnya anak muda ini dia bilang, oke Tuhan, kalau begitu dari kamar 1 sampai kamar nomor 10, dari lantai 1 sampai lantai 2, bahkan seluruh rumah ini saya berikan untuk engkau. Lalu Yesus bilang, oke, deal. Dan malamnya iblis kembali datang untuk mencobai anak muda ini. Iblis ketok pintu lagi dan anak muda ini mulai ketakutan. Dia mulai ketakutan, dia pikir, aduh iblis mulai datang lagi. Tapi ketika dia hendak meraih gagang pintu, Yesus bilang, stop anak muda, bukan kamu lagi yang berperang, tapi saya yang berperang. Saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya 1 kamar yang kita beri buat Tuhan, bukan hanya 5 kamar yang beri buat Tuhan, tapi seluruh hidup kita, dari lantai 1 sampai lantai 2, dari kamar nomor 1 sampai kamar nomor 10, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Ketika Daud dia bilang, jangan ambil rohmu yang kudus. Saudara, ketika Daud dia berkata seperti itu, dia adalah seorang raja. Dia punya segala-galanya. Dia punya apa yang dia inginkan. Dia punya pengawal, dia punya pegawai, dia punya karyawan. Tapi ketika dia mengetahui bahwa roh yang hidup, yang ada dalam hidupnya jauh lebih besar dari apapun juga, Daud dia bilang, Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus dalam hidupku. Ketika pemazmur katakan dari Daud juga, dia yang kelima, serahkanlah hidupmu. Berarti bukan 10%, bukan 50%, bukan 99,9%, tapi 100% kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Tidak gampang. Tapi ketika kita serahkan hidup kita 100%, dan di ayat yang kelima, di bagian terakhir katakan, dan ia akan bertindak. Coba saudara bayangkan, ketika saudara sedang berjerih lelah, ketika saudara sedang menghadapi masalah yang berat, lalu Yesus dia bilang, stop, biarkan saya menyelesaikan ini semua. Ketika Yesus yang bilang, bukan kamu lagi yang berperang, tapi aku yang akan berperang nanti kamu diam saja. Itu adalah sebuah perkataan, sebuah kalimat yang dahsyat, saudara. Itu adalah sebuah perkataan dari Juru Selamat. Itu adalah sebuah perkataan dari Tuhan kita. Bukan kamu yang berperang, biarkan saya yang berperang ganti kamu diam saja. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, lalu kita percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Amin. Amin. Percaya kepada Tuhan.
Tuhan itu bukan 10-20%. Seringkali begini saudara. Ketika saudara naik kereta, saudara tidak pernah kenal dengan masinisnya, betul? Ketika saudara naik pesawat, apakah pernah saudara kenal dengan pilotnya? Enggak. Saudara nggak kenal pilotnya, tapi saudara tahu. Karena biasanya pilotnya dia akan memperkenalkan diri bersama dengan saya, kapten ini dan lain sebagainya. Tapi saudara nggak pernah kenal kapten itu. Saudara nggak pernah kenal berapa jam terbangnya. Saudara nggak pernah tahu dia lulusan mana. Tapi ketika saudara sudah ada di pesawat, maka saudara serahkan hidup saudara kepada pilot itu untuk membawa saudara dari kota A ke kota B. Dan saudara nggak pernah komplain, betul? Tapi kenapa ketika perjalanan hidup kita, yang sebetulnya pilot saudara dan saya adalah Yesus, pemegang hidup kita. Tapi kenapa ketika perjalanan hidup kita penuh dengan lubang mungkin, penuh dengan tantangan, seringkali kita komplain sama Tuhan. Padahal pilot yang kita nggak kenal aja kita sudah 100%. Udahlah, pokoknya saya yakin sampai. Padahal saudara nggak pernah tahu pilot itu membawa saudara kemana. Oke, tujuannya dari A ke kota B. Kalau pilot itu bawa saudara ke kota C, apa saudara tahu? Enggak. Begitu turun dari pesawat baru saudara tahu, iya, salah. Pemazmur dia mencatat, dia firman Tuhan katakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi malam hari ini setiap saudara yang menantikan Tuhan bertindak, apapun juga dalam hidup saudara, masalah yang saudara hadapi, pergumulan yang sedang saudara hadapi, maupun keinginan kerinduan saudara yang saudara inginkan, serahkan semuanya kepada Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Yang setuju bilang amin. Lalu apa artinya percaya dan berserah dan percaya? Berserah dan percaya itu artinya satu, jangan berontak. Saya bilang amin. Nikmati perjalanan saudara dengan Tuhan. Ketika saudara berserah dan percaya kepada Tuhan, artinya jangan berontak. Kalau jangan berontak itu ngapain? Taat. Kalau jangan berontak itu berarti kita rendah hati. Kita ikuti proses Tuhan. Kita nikmati perjalanan dengan Tuhan. Saudara tahu ya dalam cerita tentang Yunus, dalam Yunus pasal 1, Tuhan bilang kepada Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Beritakanlah firman Tuhan di kota Niniwe. Itu planningnya Allah. Tapi Yunus dia berontak, dia nggak mau ngikutin planningnya Allah, dia beli tiket kapal laut pergi ke Tarsis, jauh dari panggilan Allah. Allah bilang ke Niniwe, tapi Yunus dia pergi ke Tarsis. Dalam perjalanannya menuju Tarsis, Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam kehidupan Yunus, sehingga Yunus harus dibuang ke dalam laut, lalu Yunus dicaplok oleh ikan besar. Saya tidak bilang itu ikan hiu atau ikan paus, karena siapa tahu di zaman dulu ada ikan yang lebih besar dari itu. Makanya Alkitab katakan cuma ikan besar. Yunus harus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Rasanya bagaimana? Nanti kita tanya sama Yunus. Yang jelas itu adalah sebuah pengalaman yang tidak enak dalam kehidupan Yunus. Setelah 3 hari 3 malam, ya atas perintah Tuhan, maka ikan itu memuntahkan Yunus. Lalu Yunus bertobat, Yunus kembali kepada panggilan Allah. Dia pergi ke Niniwe dan Niniwe dimenangkan oleh Tuhan. Yunusnya berontak, padahal ada happy ending ketika Yunus mengalami jamahan Tuhan, ketika Yunus harus melewati proses Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya mengalami seperti Yunus, happy ending akhirnya, padahal di ujung nanti ada sukacita, ada kebahagiaan. Tapi seringkali dalam perjalanan kita untuk mencapai kebahagiaan itu, kita seperti Yunus, berontak, nggak pernah mau taat, nggak pernah mau rendah hati. Yunus memang memenangkan kota Niniwe, tapi dia harus mengalami 3 hari 3 malam di perut ikan. Bayangkan saudara, ditelan hidup-hidup, dimuntahkan hidup-hidup. Tapi Yunus nikmati itu. Kenapa? Prosesnya Tuhan. Lalu ketika perjalanan bangsa Israel, ya saya senang sekali dengan perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel dari sekian banyak doa mereka, hanya ada 2 permintaan terbesar Israel pada waktu itu. Yang pertama mereka berteriak, Tuhan kirimkan pemimpin.
untuk membawa kami keluar dari Mesir. Tuhan jawab atau tidak? Jawab. Tuhan kirim Nabi Musa. Lalu yang kedua, mereka berdoa, Tuhan bebaskan kami dari perbudakan. Kami ingin keluar dari Mesir. Jadi mereka minta pemimpin. Lalu yang kedua, mereka pengen keluar dari masa perbudakan. Karena jadi budak itu gak enak. Ya. Dan permintaan yang kedua, melalui Musa, Tuhan izinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Artinya dua permintaan ini Tuhan jawab. Perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu kurang lebih 7 hari perjalanan dengan jalan kaki. Ya, karena mereka ini pasukan yang besar, kurang lebih jutaan, 1 jutaan orang. Bukan cuma manusia, tapi ada juga hewan dan ternak mereka. Jadi mereka harus berjalan dari Mesir ke Kanaan itu kurang lebih 7 hari. Lumayan. Tetapi dalam perjalanan itu, kenapa Tuhan sampai bikin mereka harus berjalan dari Mesir ke Kanaan? Jadi dari 7 hari jadi 40 tahun. Karena bangsa Israel adalah bangsa pemberontak. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Mereka minta pemimpin, Tuhan kasih pemimpin. Tapi Musa dilawan juga, saudara. Saking jengkelnya Musa, ya, ketika mereka ada di Marak atau di Elim gitu. Ketika bangsa Israel ini teriak, nggak ada minum. Loh, di Mesir banyak minuman, di sini nggak ada minuman. Tuhan bilang, Musa, itu ada batu besar, kamu ngomong sama batu besar itu, batu, keluarlah air. Itu Tuhan bilang kepada Musa. Saking jengkelnya Musa, dia nggak ngomong sama gunung batu, dia ambil tongkatnya, dia pukul, bang, air keluar. Tapi Tuhan marah. Bangsa Israel mereka bersungut-sungut, mereka marah lagi ketika mereka mau makan. Mereka bilang, Musa, di Mesir itu banyak makanan. Iya, banyak makanan. Tapi status mereka budak. Di Mesir banyak minuman. Iya, banyak minuman. Tapi status mereka budak. Dan mereka tetap bersungut-sungut kepada Musa sebagai wakil Allah, sebagai pemimpin yang mereka rindukan. Saudara perhatikan ya. Sebelum Tuhan kirim Musa kepada bangsa Israel, Tuhan siapkan Musa 40 tahun sekolah padang guru, SPG. Musa harus dididik oleh Allah selama 40 tahun sebelum akhirnya Musa tampil menjadi seorang pemimpin buat bangsa Israel. Jadi Musa sudah tahu apa yang dialami bangsa Israel dalam perjalanan lulusan SPG, sekolah padang guru. Tapi bangsa Israel ini, dia tetap seorang Musa, dia tetap bersungut-sungut sama Musa. Padahal saya sering kali katakan kepada saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan itu adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan sebetulnya. Kenapa? Karena Tuhan pelihara mereka, saudara. Amin. Tuhan juga pelihara saudara dan saya ketika kita ada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang kekal, surga yang kekal. Amin. Mereka bilang kepada Musa, nggak ada makanan. Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan kirim mana dan burung puyuh. Musa bangsa Israel minta minum, Tuhan kasih batu yang mengeluarkan air dan lain sebagainya. Mereka kepanasan, Tuhan menjadi tiang awan di siang hari. Mereka kedinginan di malam hari, Tuhan menyertai mereka dalam tiang api. Semuanya berjalan sedemikian rupa. 3 generasi habis di padang gurun. Jutaan orang keluar dari Mesir, tapi hanya 2 orang yang masuk tanah Kanaan, yaitu Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun. 2 orang ini masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan, yang selalu berkata positif tentang pekerjaan tentang Tuhan. Ketika orang bilang, aduh tanah Kanaan itu orangnya gede-gede, kita nggak akan mampu. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb dia bilang, enggak. Sekali Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan menguasai tanah Kanaan. Kalau kita bilang kita berserah kepada Tuhan, kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, jangan berontak. Amin. Cukup pengalaman bangsa Israel saja, cukup pengalaman Yunus saja. Jangan sampai gara-gara pemberontakan kita itu yang akan menghalangi perjalanan kita menuju surga yang kekal.
Jangan sampai gara-gara persulutan kita itu akan menutup jalan kita menuju tanah Kanaan yang kekal. Jadi ketika kita bilang berserah dan percaya, itu artinya kita tidak berontak kepada Tuhan. Lalu yang kedua, berserah dan percaya itu artinya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Saya bilang amin. Ya. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri artinya kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Apa yang Yeremia katakan? Coba kita buka Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terus kata kenapa? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saudara bayangkan, orang yang mengandalkan kekuatannya, dia tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Sial mulu. Saya mau katakan kepada saudara, dari Senin sampai Minggu tidak ada hari sial buat anak Tuhan. Yang setuju bilang amin. Dari Januari sampai Desember tidak ada bulan sial buat anak-anak Tuhan. Amin. Dari zaman Adam sampai zaman sekarang, bahkan sampai zaman Yesus datang pada kali yang kedua, tidak ada tahun sial buat anak-anak Tuhan. Amin. Artinya semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ia adalah orang yang selalu mengalami sial. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi coba lihat ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Orang yang berserah dan percaya adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Saya ingin cerita tentang Yusuf ketika dia harus mempersiapkan diri 7 tahun kelimpahan, selalu setelah itu 7 tahun kelaparan. Tuhan pakai Yusuf untuk mendahului di sini. Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk bisa melewati 14 tahun ini. 7 tahun kelimpahan, lalu 7 tahun masa kelaparan. Ketika 7 tahun kelimpahan, Yusuf pergunakan 7 tahun itu untuk dia mengumpulkan semua bahan-bahan makanan. Dia bangun kota-kota persiapan, ya, tempat-tempat bahan-bahan makanan. Yusuf bangun sebanyak-banyaknya, dia persiapkan diri karena dia tahu setelah 7 tahun kelimpahan ada 7 tahun kelaparan. Dan ketika 7 tahun kelimpahan itu selesai, masuklah mereka dalam 7 tahun kelaparan. Yang lain, bangsa-bangsa yang lain mulai bingung, tapi Yusuf dia tinggal tenang. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Ia tidak khawatir dalam tahun kering, dan terus menghasilkan buah. Jadi ketika 7 tahun kelimpahan, Yusuf mengumpulkan bahan makanan, dan ketika 7 tahun kelaparan, Yusuf tenang. Kenapa? Stok makanan banyak. Ketika 7 tahun kelimpahan, Yusuf dia mengumpulkan semuanya, dan ketika 7 tahun kelaparan, santai dia. Kenapa? Oh, semuanya sudah Tuhan cukupkan kok. Semuanya Tuhan sudah siapkan kok. Jadi ketika 7 tahun kelimpahan, Yusuf kumpulkan semua, dan 7 tahun kelaparan, Yusuf mulai keluarkan. Jadi bangsa-bangsa yang lain itu mulai kelaparan, tapi bangsa yang Yusuf ada pada waktu itu di Mesir tenang, saudara. Lumbung-lumbungnya banyak, hanya tinggal keluarkan saja, kasih makan rakyatnya, makan kenyang. Ya, dan semuanya itu dipersiapkan Yusuf, karena Yusuf selalu mengandalkan Tuhan.
saudara bilang berserah dan percaya kepada Tuhan, berarti saudara dan saya, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan itu adalah berarti Tuhan yang terus berjalan di depan kita. Mengandalkan Tuhan itu berarti Tuhan yang selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Mengandalkan Tuhan itu berarti seperti Yohanes katakan, biarlah kau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Biarlah kau semakin kau di depan, aku yang paling belakang. Amin. Amin, saudara. Andalkan Tuhan. Ketika kita bilang aku berserah, aku percaya, berarti kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, berserah dan percaya kepada Tuhan. Itu artinya kita tetap selalu berbuat baik. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada yang tidak kena dampaknya. Semua kena dampaknya. Tapi yang menjadi perbedaan adalah orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, mungkin hartanya sudah banyak, jadi ketika pandemi ini biasa-biasa saja. Makanya hari-hari ini banyak orang-orang yang melakukan kebaikan demi kebaikan. Entah motivasi mereka apa, yang jelas ya Tuhan, saudara dan saya, kita tetap dan selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tapi saya mau katakan begini, sekalipun di pandemi seperti ini, mari kita berbuat baik. Bukan cuma buat saudara seiman, tapi buat orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Tadi pagi kita kedatangan tamu dari yayasan Eklesia Cirebon. Mereka datang dengan membawa 25 paket sembako. Ya, karena jemaat Sinar Laut ini lebih dari 25, jadi kami hanya pilih beberapa orang saja. Dan dari 25 sembako ini kami juga bagi. Bukan cuma buat jemaat, ya, kami juga bagi buat orang yang tidak mengenal Tuhan. Nggak apa-apa, mereka Muslim, tapi mereka kita tetap bagi. Biarkan mereka melihat Kristus di GPD Anugerah Sinar Laut. Amin. Amin. Mari kita terus berbuat baik, karena artinya kita sedang berserah, artinya kita sedang percaya kepada Tuhan. Ketika kita bilang aku berserah, berarti kita terus berbuat baik. Bukan cuma buat anak-anak Tuhan, bukan cuma buat saudara seiman, tapi buat semua orang yang melihat saudara dan saya. Dan ketika saudara lakukan itu, berarti mereka juga melihat Kristus dalam hidup saudara dan saya. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara. Mari siapa saudara bangkit. Aku berserah.
percaya sungguh kepada Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih yang kami panjatkan kepada Engkau buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, menjadi kekuatan baru buat kami Bapa, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami tetap setia percaya kepada Engkau, untuk kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya semua kami yang hadir sore hari ini, kami sudah diberkati lewat kami dengar kebenaran firman-Mu, dan iman kami tentunya sudah diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh dengan baik, iman kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau, dan ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau mendapati iman kami tetap teguh, tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati kami semua yang hadir sore hari ini Bapa, memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau senantiasa pakai dengan urapan daripada Allah, hikmat Tuhan senantiasa menjadi bagian buat hamba-Mu, supaya di saat hamba menyampaikan firman Tuhan, melayani Engkau Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami kepada Engkau, mengampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Percaya kepadamu, maka kami lakukan itu 100%. Dan biarlah Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami dan percaya kepadamu, maka kami akan melihat tindakan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, mengambil alih setiap masalah-masalah yang kami hadapi, mengambil alih setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, bahkan mengambil alih seluruh kehidupan kami seluruhnya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai perjalanan kami, baik kami berjalan kaki, dengan motor atau dengan mobil, dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Allah Immanuel yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dan akhirnya Bapak Ibu menaikkan kedua tangan dan terima berkat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dan pengurapan dari Allah Kudus, menyertai dan memberkati saudara dan saya malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diberkati, sama-sama katakan amin.